Pas pukul 12:30 malam, gak lama itu pintu tuh digedor-gedor bang. Terus saya penasaran siapa sih yang dari tadi ketok-ketok pintu gitu kan. Udah saya beraniin diri tuh bang, saya beraniin diri keluar, setengah takut setengah enggak, tapi saya beraniin tuh bang ya. Udah gitu saya buka, lah kok ayah pulang. Pas begitu dia masuk, tanpa assalamualaikum, tanpa pemerisi, dia masuk aja bang. Seminggu kerja malam jam 9. Sorenya sebelum kejadian, saya masak tuh bang. Sebelum malam kejadian itu kan, saya masak lah. Cuman posisi piring mau belum dicuci gitu kan. Pas saya ke dapur itu mau maghrib itu, saya tuh ngeliat bang di piring itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badri Kecil. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat, didapat rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita merinding syahdu. Kali ini kita udah berhasil lagi nih sob, buat menghadirkan salah satu narasumber yang pasti bakal berbagi kisah pengalaman horornya. Oke, langsung aja kita sapa tamu kita kali ini. Halo Bu. Ya. Siapa namanya nih Bu? Wiwin. Bu Wiwin. Tinggal di mana sekarang Bu Wiwin? Di Polres Pasar Nyamuk. Polres Pasar Nyamuk. Di daerah mana tuh? Tangerang. Oh, Tangerang. Oke, kita terima kasih ya Bu Wiwin ya. Tadi gimana Bu perjalanan? Berapa jam ke sini? Ya lumayan bang. Setengah jaman lah. Oh, kena macet berarti ya? Karena macet. Alhamdulillah, dan kita terima kasih ya Bu ya, jauh-jauh dari Polres Tangerang ya? Iya. Masya Allah. Mungkin di sini ada warga Polres nih Bu, sapa-sapa nih. Halo warga Polres. Yoi. Polres yang stasiun Polres bukan dia? Jauh dari situ Bu? Lumayan jauh. Lumayan jauh ya? Oke. Pasar apa? Pasar Nyamuk. Oke, ini kejadian waktu itu di situ juga Bu? Bukan. Di mana? Kejadiannya tuh di Cakung, Jakarta Timur. Oh, Jakarta Timur. Oke, siap. Tahan dulu Bu Win ya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita merinding syahdu. Gimana Bu Wiwin, kisah pengalamannya nih Bu? Gini bang kejadiannya, pas waktu itu kan saya ngontrak di Cakung, Jakarta Timur kan. Nah, waktu itu saya ngontrak di daerah Rorotan. Daerah Rorotan itu kan kontrakannya banyak kan di situ ya. Tapi ada yang satu rumah, ada yang bentuknya satu rumah, ada yang berpetak-petak begitu kan. Nah, saya pilih paling ujung. Berapa petak waktu itu Bu? 6 pintu gitu. Oh, 6 pintu. Cuma saya ngambil yang kontrakan yang model potong gudang gitu. Nah udah gitu udah dong. Satu hari, 2 hari, 3 hari selanjutnya gak ada apa-apa tuh aman bang. Pas hari kelimanya itu, pas malam-malam itu kan ya, kan suamiku mau berangkat kerja. Kejadiannya kan pas mau berangkat kerja itu kan shift malam. Jadi, terus udah dong seperti biasa kan, masuk malam udah anak-anak aku ngelonin anak-anakku kan gitu kan. Oke, waktu itu Ibu punya anak berapa? Anak satu. Umur berapa? Umur 3 tahun. 3 tahun, Oke, pas waktu itu anakku masih kecil umur 3 tahun kan. Nah udah gitu kan seperti biasa lah gitu, suamiku mau berangkat kerja gitu kan. Nah selang waktu berapa jam gitu kan suamiku udah berangkat, kita tidur dong. Nah pas itu kan semua pintu udah saya kunci ke situ semua kan, udah saya kunci semuanya, kita tidur. Nggak ada pun satu pun orang di situ bang, luar kan nggak ada orang, udah sepi banget kan, namanya masih perkampungan gitu kan. Nah udah gitu pas pukul 12:30 malam, ya kejadiannya 12:30 malam itu pas saya lagi tiduran tuh, TV kan posisi ada di kamar ya kan. Udah gitu nggak lama itu pintu tuh digedor-gedor bang, ya kan, digedor-gedor. Tok gitu. Tapi cuma 3 kali bang, tok gitu kan. Terus saya penasaran siapa sih yang dari tadi ketok-ketok pintu gitu kan. Udah saya beraniin diri tuh bang, saya beraniin diri keluar sambil gendong anakku yang pertama itu kan. Sambil saya gendong tapi takut gitu bang, setengah takut setengah enggak, tapi saya beraniin tuh bang ya. Udah gitu saya buka, lah kok ayah pulang. Saya buka tuh bang pintu. Ayah pulang, suami berarti yang pulang?
saya kan manggilnya ayah. Iya. Kok ayah pulang gitu kan. Pas begitu dia masuk, tanpa assalamualaikum, tanpa pemerisi dia masuk aja bang. Tanpa ada ngomong kata pun, nggak ada ngomong. Sambil nunduk gitu bang. Nunduk gitu kan, lurus ke dapur tanpa cuci tangan, tanpa cuci kaki. Gitu bang. Biasa kan kalau pulang kerja sehari-hari itu kan dia cuci tangan, cuci muka, basuh muka gitu kan. Ini enggak bang, anehnya di situ bang. Iya. Nah pas setelah itu dia masuk kamar tuh bang. Kamar saya itu kan awalnya tuh emang nggak ada tempat tidurnya, tempat tidur dari kayu-kayu gitu kan. Iya. Cuman kasur lemprak gitu doang, kasur lantai gitu doang. Nah udah. Tapi anehnya itu pas suamiku, itulah yang makhluk itu yang menjelma jadi suami gitu kan, ngajak kan, lama-lama kok nggak biasanya nih orang kenapa gitu kan ya. Ngajak apa nih? Ngajak berhubungan gitu bang. Oh begini. Nah udah gitu kan, kok aneh ya, kok aneh gitu. Terus di pikiranku ini bang, kok kayak dia ngajaknya itu nafsunya gede banget gitu. Biasanya kan enggak. Iya. Biasanya kan slow gitu kan, ayo mah gini-gini gitu. Enggak, ini enggak bang. Wah begitu, wah ayo gitu. Jadi kayak cengkrem gitu bang, tangan saya juga dipegang tuh kenceng. Erat banget pegangannya. Iya. Lebih bergairah gitu kelihatannya. Iya. Sebagai istri kan saya nggak bisa nolak bang, Iya, gitu benar. kan. Nah kok tapi cara memperlakukannya itu beda dari biasanya gitu. Lebih buas ya. Pokoknya lebih ganas gitulah pokoknya ya. Iya bang, lebih ganas gitu. Saya kan jadi istri nggak bisa nolak kan, kemauan suami kan, dosa katanya kalau lagi Benar. kita nolak gitu kan. Udahlah, saat itu setengah sadar setengah enggak itu, ya bang. Kan kamar saya itu nggak ada tempat tidur bang. Tiba-tiba kok ada tempat tidur setelah saya sadar itu loh bang, setelah berhubungan gitu kan, dia ngajak hubungan gitu kan. Kepala saya tuh dimasukin ke kolong ranjang gitu bang, kayak ada kolong ranjang gitu bang. Nggak ada ranjang, tempat saya di kamar tuh nggak ada ranjang, cuman kasur lemprakan gitu doang. Iya. Tapi di gambaran saya tuh kayak ada tempat tidur dari kayu, papan kayu gitu kan. Wajah saya tuh kedalamin gitu bang, di kolong itu bang. Jadi saya tuh nggak bisa ngelihat wujudnya dia. Iya. Gitu loh. Jadi yang saya lihat tuh wajah suami, badan suami, cuman wajahnya tuh saya kan dimasukin ke dalam kolong itu bang. Oh iya. Jadi ibu saya nggak bisa ngelihat nggak posisi bisa, ada di kolong. Cuman bisa merasakan apa yang aku rasakan, terus tubuhnya juga kayak bau gimana ya, bau amis gitu bang. Cuman saya kan nggak ngomong, takut tersinggung, namanya suami lagi gitu kan, takutnya apa? Iya, nyinggung hati dia Itunya, lah. Kok bau sih gitu. Menghilangkan kenikmatan kayak gitu kan, jadi hilang seleranya kan gitu kan. Udah gitu kan, udahlah sampai pada akhirnya udah dong ya, sampai yang klimaks gitu kan. Nah udah gitu, udah setelah ngasar itu saya itu bangun-bangun bang, bangun-bangun itu pagi-pagi 5:30. Saya ada di depan pintu kamar, tapi posisi itu kaki saya ada di pintu, kepala saya ada di samping tembok gitu, jadi menyilang. Anak saya jauh, anak saya di sana, saya di depan pintu, posisi saya gitu. Oh iya. Terus? Pas bangun-bangun aku nyari suamiku kemana ya, kan tadi pulang gitu kan. Nah pas itu setengah saya sadar gitu, saya langsung peluk anakku tuh yang pertama itu, saya peluk, ya Allah ini ada apa ya gitu kan. Terus nggak lama 6:30 kan suamiku pulang. 6:30 suamiku pulang, kaget dong bang saya. Lah kok ayah semalam pulang ya? Ah ngaco kamu, ayo siapa? Kamu selingkuh ya gitu. Malah dituduh saya selingkuh bang. Iya. Jadi saya nggak melanjutkan ceritanya, saya pendam sendiri. Oh waktu itu nggak cerita? Oh jangan-jangan saya mimpi ya gitu kan. Mimpi kali ya kamu pulang, paling nggak pulang kan. Udah bang, saya takutnya dia kan orangnya posesif kan gitu kan. Jadi cukup aku yang tahu aja gitu, cukup saya yang tahu, cerita ini saya pendam sendiri gitu kan. Setelah itu udah dong ya bang ya, saya mau cerita gimana ya, cerita nggak gitu bang gitu. Udah. Pas malam Jumat itu kan suami shift 2, sibuk kerja gitu kan. Dia masuk jam 3 pulang jam 11 malam, jadi belum pulang. Gitu kan. Pas itu tidurlah. Saya tidur, kan kontrakan saya itu kan toilet ada di luar. Oh di luar. Jadi nggak di dalam bang, di dalam cuma kamar mandi. Udah gitu tertutup gitu kamar mandinya.
gitu, kamarnya di luar sebelah sana gitu kan. Kalau kontrakan zaman dulu kan emang toiletnya ada di luar kan gitu kan, nggak di dalam nggak gitu. Pas saya keluar dari kamar mandi itu kan emang kita mau buang air gitu kan ya. Apa bang, di kamar mandi itu ya saya lihat anak-anak kecil-kecil segini-gini ya, itu muter-muter itu bang, muter-muterin di kamar mandi itu, muter-muter keliling-keliling gitu. Pas sampai saya sudah buang air, saya masuk lagi ke kamar bang. Saya tidur dong, sama anakku tidur sambil nunggu suami pulang kerja. Saya tidur tuh, pas kayak setengah mimpi setengah enggak, anak-anak itu ngajakin anakku main Di dalam rumah? di dalam kamar. Oh, dalam kamar. Tuh iya, ngajakin main. Cuman kan saya dalam kondisi mata merem gitu kan. Udah gitu, ayo dek main. Terus saya bilang gini, dek anakku mau dibawa kemana gitu kan. Dijawab mau diajak main gitu. Di mana? Di Batu Besar. Pas kontrakan saya itu di sampingnya toilet luar itu tumpukan batu banyak bang. Berarti batu-batu semua tuh, batunya gede-gede kayak di laut-laut gitu kan. Di mana tuh? Di pantai ya. Kayak batu-batu karang gitu, cuman batunya gede-gede banget. Gede sekali batunya, bertumpuk-tumpuk gitu ya. Pas gitu, kamu di mana tinggalnya? Saya tanya gitu ke anak itu. Tapi ibu ngelihat? Iya bang, saya ngeliat. Cuman saya kayak kesirep gitu loh bang. Gitu. Pas itu saya tanya, rumah kamu di mana dek? Gitu kan. Nah, rumah saya di sana bu, di Batu Besar. Batu Besar? Saya gitu kan. Di mana? Ditunjukin lah saya di mana, di samping rumah ini, bilang begitu. Saya setengah nggak percaya dong bang gitu. Nah pas setelah itu yang saya ajak ngomong tuh nggak ada bang, tiba-tiba nggak ada. Terus tadi saya ngomong sama siapa ya gitu, ngilang gitu bang. Saya setengah sadar mimpi apa bukan gitu kan ya. Udah gitu saya sambil nunggu suami pulang tuh sampai rasa takut itu, bang bener-bener takut bang. Sampai keringet ini dingin keringet ini keluar semua. Sampai gemeteran. Ini gimana sih kalau rasa takut tuh, tangan kaku semua ya, lutut gemeteran, kaku gitu kan. Sampai suami pulang kan. Nah pas jam 11 malam suamiku pulang. Saya ceritalah ke suamiku kan gitu, ayah kok kamu pulangnya lama banget sih gitu kan. Saya tungguin, saya takut nih. Kenapa kamu takut? Gak ada apa-apa gitu kan. Karena memang suamiku tuh gak percaya gitu-gituan bang. Gitu kan. Terus gini, ada apa sih, ceritain dong. Itu ya tadi ada anak kecil ngajak si Elan main, namanya anakku kan Elan satu kan. Aduh, ngajakin Elan main ya. Siapa? Anak-anak kecil. Ngaco kamu, katanya gitu. Ya sudahlah, nggak percaya lah gitu kan. Suamiku susah bang, nggak percaya sama sekali ada begituan. Ya udahlah, udah. Pas gitu pagi harinya, saya bangun. Saya tanyalah ke tetanggaku sebelah, setengah 6 subuh itu bang. Saya bangun ketok-ketok pintu tetanggaku sebelah gini. Pak Nur, ada apa Maelan? Di sini ada batu besar. Di mana ya? Batu besar gitu kan. Bingung juga tetangga saya bang. Ini Mama Ellen ngimpi kali ya gitu kan. Oh, batu besar di mana? Kali itu di depan toilet itu Mama Rindi kali itu, di situ banyak batu. Kata, oh iya udah. Ada apa emang? Nggak ada apa-apa gitu. Saya mau ceritakan, tapi takutnya saya tuh halu gitu bang, nggak percaya kan. Banyak orang setengah percaya kan gitu. Takutnya saya bohong, halusinasi doang gitu kan. Tapi emang kenyataan tuh benar-benar terjadi sama saya gitu loh. Malam berikutnya suamiku kerja kan malam 1 minggu kan, full 1 minggu 3-2-1 shiftnya malam kan. 1 minggu berturut-turut itu pokoknya pas malam Jumat tuh saya pergi bang, nginep. Saya nggak berani di rumah. Nginep di rumah siapa waktu itu? Di rumah adek. Oh, di rumah adek. Di proyek. Iya. Gitu. Saya nginep di sana, ditanyain kenapa yuk gitu, Mbak gitu kan. Kenapa Mbak? Ada apa? Enggak gitu. Aku nggak mau tinggal di kontrakan itu lagi gitu kan. Emang kenapa? Ceritainlah semuanya. Terus adekku bilang gini, udah sih Mbak, baca doa-doa aja gitu kalau di rumah, sholat gitu kan. Mbak kan selama ini jarang sholat kan gitu kan. Dinasihatin sama adekku gini-gini gitu kan. Nah udah gitu besoknya saya pulang bang. Saya tanya tuh ke tetangga sebelahku gitu-gitu, apa dulu di sini bekas apa sih kontrakan saya kan gitu. Emang kenapa gitu kan. Saya sering banget mimpi-mimpi buruk kayak gitu. Aku bilang gitu kan. Udah gitu gini, mimpi apa Mak Elan katanya gitu kan. Pokoknya banyak deh gitu. Nanti kalau diceritain dikira saya halu kata gitu kan. Kataku gitu. Nah setelah itu saya tanya,
Saya tanyalah ke akang-akang yang suka ngerawat kontrakan, yang bersih-bersih kontrakan yang gitu bang. Saya nanya sama akang kan, akang saya mau nanya, kenapa Mbak Elan ini dulu kontrakan bekas apa ya gitu kan? Emang kenapa? Ada deh gitu kan, ada deh gitu. Kata dia ada deh. Terus gini, bekas apa sih? Aku pengen tahu gitu kan. Kalau nggak mau tahu aku tanya ke Bu Haji nih. Pas kebetulan saya ngontrak itu depan saya itu kontrakannya Bu Haji yang punya kontrakan ini. Oke. Gitu kan. Iya, Saya iya. tanya, akang jujur dong sama saya mau tahu gitu. Oh ini dulu bekas penitipan kayak kursi-kursi untuk sewa-sewa bekas orang itu bang, kayak Ken Mori, keranda, taruhnya di situ bang. Maksudnya kontrakan itu bekas apa tadi, sewa alat gitu? Iya, untuk kemarin itu Punya siapa? punya Bu Haji Oh. yang saya kontrakin itu. Jadi namanya di kontrakan itu? Iya, dikontrakin. Apa sebelum dibangun kontrakan? Pokoknya setelah dibangun itu langsung untuk gudang itu bekas gudang. Oh, bekas gudang. Oke, oke. Bekas gudang bekas-bekas untuk sewa-sewa itulah bang. Iya, iya. Kayak gitu. Kenapa nggak ngomong dari awal sih? Yang itu kan kontrakan bekas temen aku, si Endah-Endah itu. Ngopernya ke saya. Gitu, Mama Elan mau ngontrak nggak di bekas tempat saya? Enak loh tempatnya satu rumah gitu kan. Emang satu rumah bentuknya potong gudang gitu bang. Kontrakannya potong gudang cuman kan dari papan-papan gitu, atasnya papan, sebelahnya tembok. Bawah tembok, atas papan gitu, setengah-setengah gitu kan. Udah gitu, oh yaudah nggak apa-apa lah gitu kan. Oke lah, aku berminat gitu kan. Tapi seendah ini mungkin sama halnya ngalamin kayak saya juga, cuma dia nggak mau cerita gitu loh ya. Takut saya nggak mau apa gimana kan gitu. Jadi dia nggak cerita sama sekali gitu. Pas gitu, emang ada apa sih gitu? Nggak ada apa-apa gitu kan. Saya mau jujur juga takut pada nggak percaya kan itu Haji gitu kan. Susah kan kalau kita mau cerita ke orang tuh susah bang. Takutnya Mama Ella nih halu apa gimana, bohong kali gitu kan. Tapi kan bener kenyataan saya ngalamin bang. Iya kan? Udah gitu, sudahlah aku cerita sama akang doang. Akang, ini kok tempatnya gini, saya mau cari pindah kontrak lain lah gitu kan. Pas selang bulan Januari, ya kan? Bulan Januari itu saya pindah kontrakan bang. Pindah dari situ? Dengan alasan apa waktu itu? Alasannya? Karena takut aja, nggak bisa tenang tidur kalau malam. Iya, iya, iya. Udah pindah, kita ngikut kakak iparku yang di gereja. Daerah mana tuh? Daerah Rorotan, sama, cuman jaraknya lumayan jauh lah ya. Situ. Udahlah kita ngontrak satu rumah rame-rame gitu. Itu di gereja dulu. Kita bareng punya anak satu gitu. Pas sebelum pindah itu kan kita tuh kemas-kemas gitu, rapi-rapi gitu bang. Ya kan? Pas nyampe malam tuh bang kita beres-beres tuh semua sampai malam kan, nggak langsung kelar sehari kan, gitu kan. Kita beres-beres lah, numpang terus sebentar gitu kan. Pas kan kecapean gitu bang. Capek kan kita habis beres-beres kan capek, lelah gitu ya. Tidurlah kita, ya kan? Tidur. Udah ya, aku tidur dulu ya gitu kan. Ya udah sana kamu tidur gitu, sama Elan tidur biar aku yang bebenah gitu, bantuin kamu kan capek kasihan gitu. Oke lah tidur. Apa bang? Masa siang bolong saya mimpi apa ya? Saya tuh kayak mimpi saya dibawa ke atas gitu, pakai kain gitu di atas gitu. Iya, iya. Udah gitu, kok saya diangkat ke atas gitu, kayak saya begini, gitu di atas gitu bang. Kok badan saya enteng banget gitu, perasaan tapi itu kayak mimpi gitu. Tapi kayak nggak dalam mimpi gitu, kayak setengah sadar gitu. Kayak gitu. Cuman anak saya tuh Elan itu, anak saya gantulin saya bang, baju saya ditarik-tarik ke bawah begini, gitu kan. Jadi mama itu nggak boleh dibawa ke atas gitu. Mungkin sama makhluk halus, mama Gondorwo ini ya, mungkin yang berwujud suamiku ini loh ya, gitu. Udah gitu, mungkin saya nggak boleh pindah bang di situ. Saya nggak boleh ninggalin tempat itu mungkin karena saya kan pernah memuaskan dia gitu. Benar. Jadinya saya tuh dilarang nggak boleh pindah ke situ, mungkin ya gitu. Nah pas itu saya ngomong ke suami dong, ya kita nginep dulu semalam di sini gitu kan, sembari kemas-kemas beberes barang kan masih banyak kan gitu kan. Udah gitu, ya sudahlah, kalau kamu capek besok lagi aja kita nginep dulu di sini sehari gitu kan, nggak apa-apa kan Bu Haji baik orangnya kan gitu. Udahlah kita nginep dulu sehari gitu kan. Pas udah, nah setelah itu kan kita tidur kan. Nah saya tuh lihat bang, pas mau tidur cuman mata merem begini bang, merem gini, merem gitu. Tapi pas depan pintu bang, pintu kamar itu kan dari kayu. Emang kamarku ada pintunya kan. Pas deket lemari baju,
di pojokan itu, ya Allah bang, itu makhluk apa ya? Pokoknya serem deh bang. Apa yang yang menyerupai itu, suamiku itu kan, Heeh. yaitu ngeliatin saya aja, ngeliatin terus mandangin saya terus. Apa yang ibu lihat? Saya sosok genderuwo gitu bang. Hmm. Tinggi gede, pokoknya ini rambutnya acak-acakan gitu bang. Tangannya gitu kan, sini bulu-bulu banyak banget gitu kan. Udah kayak gitu doang yang diliatin, udah gitu. Udah dia ngeliatin saya terus ngeliatin. Tapi ngeliatin tajam banget bang matanya bang. Tajam sekali. Iya, iya. Iya, pas waktu itu kan pas diajak dia kan, saya nggak ngeliat wujudnya, cuman lihat separohnya doang, itu tubuh suami saya. Cuman kalau muka saya nggak ngeliat. Oh, karena ibu dimasukin ke ranjang gitu Iya, ya? ke kolong ranjang itu. Iya. Jadi saya ngeliat sepenuhnya kayak gitu loh bang. Iya, iya, iya. Ya sudah, setelah itu udahlah. Besoknya pagi-pagi kebangun jam 4 subuh, ya kan. Saya mau bangunin suamiku, takut dia masih capek, jadi saya bangun sendiri dong bang. Iya, Saya bukalah pintu kamar mandi itu kan ada pintunya juga. Jadi pintu kamar mandi tuh begini, letter L begini. Oke. Nah di situ bang, pintu kamar mandi itu keluarnya ada pintu lagi bang, yang untuk ada got-got gitu kan, untuk jemur pakaian. Di situ kan ada pintu lagi. Saya buka tuh bang, jam 4 pagi ya. Ada anak kecil nongkrong bang. Anak kecil nongkrong, sosoknya kecil, kecil banget lah, segini lah ya. Cuman dia nggak pakai baju. Nongkrong di mana? Nongkrong di samping toilet. Oh. Di situ nggak pakai baju sama sekali. Terus gue liatin aja gini, siapa ya nongkrong? Anak kecil di sini nggak ada anak kecil kata gue gitu. Pas gitu udah deh saya tutup pintu bang. Saya merinding nih. Saya tutup pintu dong. Saya tutup pintu, saya balik ke kamar. Iya, iya. Ayah, ayo ya temenin aku ya. Mau ngapain? Ayo ya temenin ya gitu kan. Udah saya ngerengek dong ke suamiku, minta temenin ke kamar mandi gitu kan, ke toilet gitu kan, saking udah ini banget gitu. Bang ayo temenin ayah gitu. Ayo temenin. Udah temenin. Pas saya buka nggak ada bang. Anak kecil tuh nggak ada sama sekali. Iya, iya, iya. Iya. Jadi kita aku nggak bisa konsen gitu loh. Ditungguin aja suamiku, sama suamiku ditungguin aja. Gitu. Udah bang. Udah gitu udah selesai. Kita masuk kamar nih bang. Suamiku di depan, saya di belakang jalannya. Nggak tahu bang, anak kecil itu di depan saya. Udah di depan saya, sekaki ini tingginya nih. Lagi duduk atau berdiri? Di samping saya, ngikutin saya jalan. Oh. Gitu, ngikutin masuk. Pintu posisi kamar mandi kan terbuka kan. Saya paling belakang, suamiku paling depan. Gitu. Pas gitu kok, saya bilang gini, kok kamu ngikutin saya? Aku bilang gitu. Aku ngomongnya pelan-pelan, takut suamiku denger bang. Kok kamu ngikutin saya sih? Gitu kan. Udah gitu, dia cuma ngeliatin gini bang. Gitu. Ngeliatin cuma begini nih matanya. Gitu bang. Jadi saya begini nih. Nah gitu. Terus gini, aduh aku mau cerita, suamiku takut orangnya kan gak percayaan kayak gitu bang. Gitu. Ah kamu dada aja kan gitu kan. Ya sudah dong, udahlah. Akhirnya udahlah, saya mau cerita juga percuma gitu. Udah nyampe, udah siang-siang tuh, pagi-pagi tuh udah deh kelar dah. Terus gitu beberes lagi. Beberes gitu kan. Udah, aku ngomong begini, ayah, itu di kolong itu bang. Mana? Di kolong apa ya? Di kolong sampai apa tuh? Lemari baju. Oh, baju. Enggak, saya kira kolong itu ibu nyariin ke situ. Kan. Oh iya, lanjut. Kan di belakang itu kan ada lemari baju bang. Nah itu kan lemari baju tuh. Ada sentumin rambut. Rambut panjang. Padahal rambut saya kan segini pendek, ya kan? Rambutnya panjang banget bang. Saya temuin diginiin. Ini apa, rambut apa? Tapi tebel bang, segini bang. Setebelnya segini ya, cuman panjang bang. Gitu. Saya bilang gini, ayah, ini rambut siapa ya? Rambut siapa? Rambut kamu kali. Kamu nggak lihat rambut saya itu pendek? Saya gituin kan. Suamiku, udah buang aja ah. Buanglah sama saya bang. Tapi ke kalian kan, ke kali kecil gitu, ke sungai kecil itu di belakang. Itu rambutnya satu helai? Bukan satu helai, kayak iketan gitu bang. Cuman modelnya kayak gimana ya, kaku gitulah. Oh iya, gitu. Kaku gitu kan rambutnya. Mau saya simpen takutnya ngikutin saya gitu kan. Buat apa sih disimpan? Suamiku takut protes kan gitu. Buat apa disimpan? Buang aja. Buanglah bang ke got-got itu bang. Saya buang dong. Udah gitu udahlah. Udah kita beres lagi pindahan siangnya. Siangnya jam 9. Siang dipindahan. Pindahan jam 9 kita.
Nah siangnya kan kita pindah kontrakan, kerorotan ikut kakak ipar, Oke. gitu kan. Lama lah sampai berapa tahun gitu lah ya, Berapa tahun situ? sampai 5 tahun lah ngikut kakak. Oh, 5 tahun. Di situ ngalamin juga Bu kejadian? Enggak, itu kan gereja bang. Oh, gereja. Oke. Rumah ibadah, untuk rumah, cuman kan untuk sembari untuk kebaktian juga gitu loh. Oke. Kita ngikut aman di situ. Sampai kita memutuskan gak enak kita numpang terus sama saudara kan, apalagi itu ipar gitu kan. Jadi memutuskan tuh pindah kontrakan, pindah kerja. Waktu itu saya kerja juga, gitu kan. Anak saya titipin ke mertua sama kakak ipar gitu kan. Cuman juga saya punya mbak juga kan, gitu kan. Udah gitu, udah dong. Kita memutusin untuk pindah kontrakan. Cuman daerahnya jangan daerah Jakarta lah gitu kan. Kita cari pengalaman gitu kan. Kebetulan pas saya kerja itu suamiku sama aku tuh satu profesi. Oke. Gitu. Saya sampel, suamiku supervisor gitu di bidang bordir dulu kan ya di KBN itu kan. Udah tuh misternya tuh ngirim saya ke Cikampek sama suami. Oh, Cikampek ya. Purwakarta gitu, masih daerah. Itu masih perkampungan, Bang. Iya. Banyak pohon-pohon rambutan kayak gitu lah pokoknya. Udah kan kesana lah ya, pindah kontrakan. Udah yang dibawa itu saya sampel 1, Juki, admin 1, gudang 1. Udahlah kita pindah kontrakan ke sana. Saya boyong anak-anakku saya boyong semua kan. Waktu itu pas aku punya anak 4 lah ya. Oh, udah 4. 4. Wih, gokil. Anak keempat saya boyong semua bang. Dari kota pertama anak 1, 5 tahun 4. Iya. Saya boyong semua ke Purwakarta, Cikampek, saya boyong semua, saya cari kontrakan. Nah di situ kontrakan itu masih daerah perkampungan bang, pohon rambutan di mana-mana ada, pohon singkong, pohon rambutan di situ penuh semua. Iya. Pokoknya kontrakan saya yang di Purwakarta itu dikelilingi pohon rambutan, gitu. Pohon singkong, pohon rambutan, pokoknya di situ penuh semuanya. Iya. Ini Cikampek atau Purwakarta Bu? Cikampek, Purwakarta. Oh, Cikampek bukan Cikarang ya? Oh bukan. Oh, bukan ya? Cikarang. Oh, soalnya, oh gitu ya, soalnya di tol Cikampek, Purwakarta ya? Oke, mohon maaf kalau saya salah ya. Oke, lanjut Bu, silakan. Di Cikampek, Purwakarta kan desanya. Oh, oke. Desa. Nah waktu itu kan kejadiannya kan pas saya kerja. Saya kerja, suamiku kerja. Anak-anak kakak-kakaknya yang nungguin bang. Gitu kan. Nah setelah itu kan kalau saya malam itu digangguin terus bang. Oke, gimana nih awal gangguinnya? Awalnya tuh kalau saya lagi tidur ya, kayak ada yang ngajak begitulah, gitu kan. Tapi saya nggak pernah nolak, anehnya di situ doang. Pas suami nggak ada tuh ya, pas suami nggak ada, pasti saya selalu digangguin begitu. Itu yang ngajak ibu gitu, wujudnya apa? Wujudnya nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Terus ibu bisa tahu? Bisa ngerasain. Oh, iya. Bisa ngerasain, anehnya di situ doang bang. Oke, Nah pas hari berikutnya, ya kan? Hari berikutnya kan saya kerja, suamiku kerja. Suamiku kerja malam jam 9, ya kan? Sorenya sebelum kejadian, saya kan masak bikin kayak empek-empek gitu kan, untuk cemilan anak-anak ya. Malam anak saya kan banyak gitu kan. Kita bikinlah cemilan-cemilan kayak dari cireng-cireng gitu. Saya masak tuh bang, sebelum malam kejadian itu kan. Saya masaklah cireng itu jam 4 sore. Menjelang maghrib, itu kan posisi piring-piring ada di dapur. Oke. Yang bekas-bekas bikin cireng-cireng itu kan belum saya cuci. Pas saya ke dapur itu mau maghrib itu, saya tuh ngeliat bang di piring itu belatung semua. Belatung hidup putih menumpuk di piring. Terus saya nggak tahu ini kok belatung dari mana, itu penuh bang. Subhanallah bang, saya tuh nggak nyangka kalau di piring itu penuh belatung. Itu bekas saya masak, tempatnya bersih benar. Ada wastafel gitu kan, saya masak kan di situ. Cuman posisi piring mau belum dicuci gitu kan. Ada bekas-bekas tepung gitu. Tapi kan nggak ada bangkai-bangkai di situ bang, aman. Gitu. Pas saya lihat, lah ini belatung dari mana gitu kan. Terus bang saya baca doa, belatung itu saya buang ke dalam toilet, saya siram lah sambil baca Bismillahirrahmanirrahim sampai surat Anas gitu kan. Saya buang lah gitu. Udah aman lah. Pas saya buang aman tuh bang, gak ada apa-apa bang. Malamnya pas suamiku berangkat kerja jam 9 malam, kita tidur dong. Nah kita tidur tuh, dulu saya belum ada TV bang. HP nggak ada, TV nggak ada, cuman bengong-bengong aja di kamar gitu sambil
sambil menghayal punya ini punya itu gitu Oke. kan. Namanya kita kan lagi hidup susah gitu dalam keadaan down gitu kan. Nah udah gitu, udah dong. Apa tuh bang? Air kamar mandi kan nggak ada yang nyala bang, nggak ada yang nyala air kamar mandi tuh. Pas gitu posisi saya tuh lagi hamil muda deh kayaknya. Oke. Lagi hamil muda ya, nggak kerasa tuh lagi hamil muda. Saya ke kamar mandi bang. Di kamar mandi itu apa bang? Nggak ada yang luka, nggak apa. Itu ada darah bang, darah banyak banget bang. Di dalam toilet itu kan ada lubang air. Nah darahnya di situ bang, ngumpul bang. Apa darah ini yang tadi aku buang belatungnya sore-sore, pas maghrib itu saya buang di situ gitu kan. Mungkin gitu kan. Nah udah gitu, itu udahlah saya ke dapur gitu kan. Saya ke dapur, saya siram tuh pakai sunlight itu kan biar hilang kan, ada busa-busanya gitu. Saya siram banyak air tuh bang, air banyak, siram-siram itu semua air tuh. Saya buang sabun-sabun buang, sampai busanya numpuk gitu kan biar nggak ada. Pas gitu saya masuk ke kamar, ada suara kayak anak nangis gitu bang, nangis, gitu. Suaranya kecil banget. Mungkin itu jauh atau dekat saya nggak tahu ya, tapi suaranya kecil banget gitu. Nah pas selang berikutnya hari-hari ganti bulan, hari berganti bulan itu aku mengandung kan anak kelima gitu kan, lahirlah gitu kan, lahir anak kelima tuh. Yang sekarang ikut nih? Iya. Oh iya. Gitu. Tuh orangnya ada tuh belakang layar tuh, si Itu si Putra. Putra Wahyu Aditya. Iya iya. Halo Put. Nah, ya, ente baru lahir nih sekarang nih antum. Oke lanjut Bu. Gitu kan. Nah pas itu kan saya ngelahirin anak kelima. Itu lebih parah bang kejadiannya bang. Oke, gimana nih awalnya? Sebelum anakku diganggu itu, yang abis lahirin aku ini habis 3 bulan lahiran lah, gitu kan. Pagi-paginya jam 7 pagi tuh, abang tahu nggak sih, alas gitu, alas kayak pohon-pohon rambutan itu banyak ranting-ranting yang pada jatuh itu ya. Oke, I know. Nah di situ bang, kan mungkin di situ juga tempatnya ular-ular banyak ya kan, pohon rambutan, terus pohon nanas kan banyak di situ. Nah pas depan pintu saya itu, abang tahu ular weling? Oke, wuling ya. Merek Ular mobil. weling, di situ bang. Saya buka pintu, ular weling ada 2, kepalanya begini, Maksudnya? berhadap-hadapan gini. Ular weling itu ada dua hadapan begini bang, ularnya bang. Jadi kayak mau adu gitu kan. Saya teriak lah bang, ada ular gitu kan. Tapi nggak ada yang denger bang. Jam berapa itu posisi? Pagi. Emang Emang pas sepi kan, orang-orang pada kerja gitu, pada kerja semua kan. Mana dekat PT kan, kota kan saya dekat PT juga kan. Udah gitu sepi, nggak ada orang gitu kan. Aduh saya minta bantuan ke siapa ini gitu. Kalau soal ular tuh paling takut bang, sama ular itu paling takut. Apalagi ular weling itu mungkin ada wangsit atau apa kan gitu ya. Kalau kata sesepuh zaman dulu kan, kalau ada ular weling hati-hati gitu kan. Siapa tahu ada apa, kiriman apa gitu kan gitu. Setelah itu udah dong, celah-celah pintu itu saya tutup pakai kain bang, takut itu masuk ganggu dia, ganggu anakku yang ngorok itu kan. Saya tutup pakai kain, sumpel-sumpelin aja tuh kain baju masih kepake, saya sumpel buat kain. biar dia nggak masuk ke dalam itu ya. Celah-celah itu saya tutupin semua bang. Ular-ularnya kan gede segini panjang, itu kan. Udah saya mau matiin, saya takut, nggak berani, biarin aja lah. Tetap di pintu tuh bang, nggak gerak sama sekali. Udah pas saya tutup pintu, saya buka-bukain semua, saya intip tuh, saya buka pintu, ularnya nggak ada bang. Bles nggak tahu kemana ularnya itu. Iya. Nggak ada sama sekali tuh ular, kemana ya gitu kan. Saya cari-cari, takutnya nyumpel di pot bunga kan, samping saya itu kontrakannya yang punya rumah. Yang punya itu kan dia banyak pot-pot bunga di situ, takutnya ngumpet di situ bang. Saya carilah pakai sapu, saya kodek-kodek tuh. Saya kodek-kodek, takutnya ngelingker di situ kan, ular kan ngelingker gitu kan. Nggak ada tuh bang, saya cari nggak ada sama sekali. Nah pas sorenya ya itu bang, kejadian kayak gitu. Saya pas masak cireng itu kayak gitu. Gimana pas sorenya? Belatung-belatung banyak banget di dalam rumah. Saya cari, takutnya ada tikus gitu kan. Adanya di lantai atau di mana? Di piring. Oh di piring. Di tumpukan piring itu, piring bekas saya masak. Kan masih bersih lah, orang baru makan. Gitu kan. Kenapa tiba-tiba tuh ada belatung banyak banget. Belatungnya numpuk segembolan begini bang. Kan saya aneh, istighfar dong, astagfirullahaladzim, ada apa ini gitu kan. Terus ada apa, nggak aku sengot potin sama ular-ular yang tadi pagi tuh. Nah udah gitu, udah dong malamnya suamiku kerja, ya kan. Pas kejadian itu kan suamiku kerja 9 malam berangkat, ya kan. Nah tiba-tiba si anakku yang orok ini nangis bang.
tiba-tiba aja nangis. Tapi nangis itu nggak keluar air mata sambil matanya melotot gini bang. Gitu. Jam berapa itu? 9 malam. Oke, waktu itu anak bontot umur berapa? 3 minggu. Oh 3 minggu. Umur 3 minggu, nangis tuh bang. Nangis kenceng sampai gini nangis. Nggak ada titik komanya, lanjut sampai 4 jam. Wow. Sampai 4 jam lanjut. Kok ini anak ini nangis tapi nggak keluar air mata. So mau minta tolong ke siapa gitu, bingung ya kan. Udah gitu kan saya di situ baru gitu kan. Nangis terus, cuman yang anakku yang pertama itu nenangin saya. Mah baca doa istighfar mah gitu kan. Nangis sampai ada anakku yang itu pada ikut nangis. Iya, iya. Karena si Putra ini, namanya anaknya Putra kan, saya namain Putra. Si Putra ini nangisnya nggak berhenti bang, sampai 4 jam berturut-turut tuh. Takutnya pita suaranya tuh hilang. Iya, iya. Namanya kan masih orok bayi 3 minggu, gimana sih bang? Pasti kejar, wah gitu ya nangis. Tapi nggak ada titik komanya. Gitu ya. Iya, cuman kok aneh nggak ada air mata keluar. Iya, Itu yang saya bikin aneh gitu. Kenapa? Saya ingat tuh omongan mama, omongan orang tuaku. Saya ingat kalau misalkan ada orok nangis tapi nggak keluar air mata, berarti lagi digangguin. Tuh, spontan dong saya ingat, tek gitu. Saya ingat tuh omongan ibu. Aku nyuruh anakku yang pertama, Mas Elan, tolong dong ambilin bawang putih 3 siung. Oke. Bawang putih kan, udah, enggak mah takut kata anakku gitu kan, udah gitu, nggak apa cepet ambil di dapur di tempat piring gitu kan ada bawang putih, diambilin tuh sama anakku, segumpulan gini bawang putih, saya ambil tuh 1 biji, saya injek bawang putih bang, sampai sama tumit saya injek kan, ngadep kiblat saya injek, udah gitu saya olesin tuh ke ubun-ubun ubun-ubun anakku yang bayi ini, ke ubun-ubun, leher, siku, kaki, mata kaki, saya semua borehin. Ya kan itu bawang kalau dibecek kan keluar ada minyak-minyak gitu kan, iya, betul. biar aromanya tajam gitu kan. So borehin tuh bang, nggak lama kemudian tuh anakku nangis gini, tek langsung matanya bang, berhenti nangisnya bang, sampai jam 12 malam itu kan. Ini anak kenapa ya? Langsung berhenti nangisnya bang, pas saya borehin bawang putih tuh langsung berhenti anaknya nangis. Cuman anehnya nangisnya tuh kayak disentak gitu bang, ada yang keluar dari tubuhnya dia. Gitu kan. Iya. Langsung ke leher saya sini anginnya. Kayak ada yang keluar gitu dari. Ada yang keluar. Tapi tembusnya ke leher saya sini lewat gitu, kayak ada angin gitu, sepi-sepi gitu, kayak ada angin. Kan hawanya panas kontrakan saya, tapi adem tiba-tiba sejuk gitu kan. Pas gitu berhenti nangis lah bang, anaknya melotot, baru tuh keluar air mata. Iya itu, aku baru ingat, oh iya bawang putih gitu kan. Andalan saya itu bang, kalau ada setan pokoknya udah. Ya udah, bang nangis itu. Tapi apa? Keluarnya apa bang? Kayak kuda ngeringkik gitu yang keluar. Keluar dari mana? Dari tubuh anakku itu. Keluar, gitu kan. Kayak angin gitu, angin lewat gitu, shit gitu kan. Angin lewat gitu kan. Tapi angin itu terus ada suara gini bang. Hihihi gitu bang. Kayak kuda ngeringkik tau nggak? Oke, nggak tahu. Kayak kuda meringkik gitu, kayak kuda ngerengkek. Gitu. Ya kayak gitu, kayak kuda begitu bang. Oke. Langsung dong, ini tangan, jari-jari tangan sama ini nggak bisa gerak, kayak kram gitu bang. Anak saya geletakin langsung di tempat tidur, saya geletakin, saya minta tolong ya. Tapi nggak ada yang mau nolongin bang. Ibu minta tolongnya gimana waktu itu? Anakku teriak-teriak semua. Tolong gitu. Iya, tapi padahal pas itu kan ada kayak ada pertandingan bola. Di TV itu, di luar pada lihat bola asik gitu kan. Nah, posisi itu kan kita minta tolong kan. Pintu kamarku kan tertutup rapat. Apa bang, pintu kamarku mental bang. Mental itu saya sambil gendong anak. Terus anakku yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu ngedorong juga. Ditahan pintunya. Ditahan begitu biar ngebuka pintunya gitu kan, biar itu lewat, suara itu lewat gitu kan. Nggak lewat bang, malah tambah kencang suaranya bang. Terus gini bang, sama anakku gini, Mas Elan sabar, jangan minta tolong, jangan teriak-teriak kalau suara itu belum berhenti. Gitu. Tapi nggak ada berhenti, terus aja tuh suaranya ganggu terus. Di kuping tuh tajam banget suaranya bang, tajam banget kayak nusuk banget. Gitu. Tapi anehnya kok anak saya juga dengar semuanya. Kan biasanya kalau ada makhluk halus itu kan 1 orang doang ya. Ini nggak anak saya bang, tahu semuanya. Paling gede waktu itu berapa tahun sih Elang? Kelas 4 SD. Oh kelas 4 SD. Udah tahu lah ya masalah begituan. Udah teriak-teriak, tolong gitu kan. Nggak ada yang denger bang. Kata saya gitu, sabar, tunggu suara itu hilang baru kau minta tolong. Bener.
pas suara itu nggak ada, cepat minta tolong gitu kan. Setelah itu tetangga saya tuh, mamanya Ega, ketok pintu. Ada apa Mama Elan, ada apa gitu kan. Terus pada masuk ke dalam, saya nggak bisa ngomong bang, mulut saya terkunci, nggak bisa ngomong apa-apa. Larilah suara itu ke pojok, ke kontrakannya sebelah. Suaranya, ada apa Mama Elan? Ada, aduh mau ngomong aja susah bang pokoknya. Mau ngucap di bibir kayak terkunci, nggak bisa ngomong sama sekali. Udah saya ituin sama tetangga saya, ditepuk-tepuk dadanya, ditepuk-tepuk punggungnya begini. Istighfar dulu gitu kan. Ditentangin lah saya sama tetangga saya itu, tenangin dulu, istighfar. Udah pelan-pelan ceritain gitu kan. Udah saya, tadi teh itu ada yang ganggu si abang gitu, si Putra gitu, kamanya abang. Siapa? Itu larinya ke sana gitu kan. Tapi saya mau nyebutin takut nggak pada percaya bang. Jadi ada apa sih itu? Jadilah si Elan yang nyeritain. Ada kuntilanak teteh katanya gitu, ganggu si Putra gitu. Sampai nangis berjam-jam tapi nggak ada yang dengar. Oh tetangga nggak ada yang dengar? Nggak ada, itu kan ketutup gaib gitu bang. Iya. Kayak diselimutin apa ya biar orang tuh pada nggak dengar gitu bang. Makanya kan saya bilang Elan jangan teriak dulu sebelum suara itu berhenti gitu kan. Barulah berhenti suara itu, teriak Elan kedengeran. Tolong gitu kan. Barulah tahu ketok-ketok pintu, posisi pintu saya kunci emang gitu. Aduh bang, bener-bener dah pusing waktu itu ya Bu pusing. Iya. Udah selama itu habis melahirkan berapa bulan tuh, anakku umur 5 bulan. Oke, si Putra ini Saya kerja lah. Mulai kerja lagi. Berarti waktu si Putra lahir, Ibu sempat cuti kerja atau resign? Masih kerja. Masih kerja. Pas hamil 9 bulan saya udah cuti. Oh, berarti si Putra lahir cuti. Iya, cuti. Dikasih 4 bulan. Oh iya. 4 bulan karena kebijaksanaan dari Mister kan gitu. Bibin aku kasih kamu 4 bulan cuti gitu kan. Oke, Mister gitu kan. Udah dong. 5 bulan aku udah dipanggil kerja karena sampel udah numpuk kan. Sampel udah numpuk, mau ekspor juga, mau produksi juga. Jadi saya suruh masuk tuh. Pas malam-malamnya itu saya kena shift pulang malam. Oke. Shift 2 ya, shift 2 kan pulang malam ya. Iya. Dari masuk jam 3 sampai jam 11 malam. Ibu sama suami satu shift atau beda? Bukan, beda-beda PT. Oh, beda PT. Suamiku di PT Han, saya di PT San. Cuman PT-nya sebelahan agak jauh lah. Cuman tuh ngelewatinnya pohon rambutan bang. Iya. Kebun rambutan. Kebun rambutan semua. Bambu, rambutan, singkong. Oke. Kalau saya kerja itu ngelewatinnya kayak gitu semua, kayak hutan-hutan begitu. Jadi serem lah ya. Tapi namanya demi keluarga ya. Apapun kita lakuin, entah itu kerja malam, kerja pulang pagi gitu kan, untuk anak-anak gitu ya kan. Iya, betul. Udah gitu, suamiku masuk pagi, aku masuk malam gitu. Jadi kita jarang ketemu tuh, jarang ketemu di rumah gitu. Paling kalau saya berangkat dia pulang, saya pulang dia berangkat kayak gitu. Ketemunya seminggu sekali, hari Minggu doang kita ketemu kan. Udahlah, pas waktu itu saya kebagian kerja malam jam shift 2. Shift 2 itu kan masuk jam 3 pulang jam 11. Ya kan, satu pulang dari PT keluar jam 11 tank absen, kita absen dulu kan. Kalau kita kerja di PT kan absennya pakai temkar gitu, model temkar cekrek gitu kan. Udah tuh kita pulang lah bang, rame-rame. Tapi kan saya pulang sendiri bang, lewatin pohon singkong rambutan tuh, perjalanan agak jauh, lumayan jauh, muter saya kan orangnya penakut ya, udah gitu saya muter tuh lewatin pohon rambutan itu bang. Saya lewat pohon rambutan tuh, sepanjang jalan tuh kayak kerikil-kerikil tajam gitu kan, belum di aspal jalannya bang, masih batu kerikil gitu kan. Saya lewat lah jalan situ sendirian, tanpa ada yang nemenin saya jalan, pulang sendirian bang. Jam 11 malam itu bang, rumah kan masih kampung-kampung, rumahnya masih pada gubuk-gubuk gitu ya, pagar kepang gitu kan, Purwakarta namanya di desa kan. Saya lewat tuh di rumah sendirian bang, sepi, nggak ada orang, mana gelap, nggak ada penerangan lampu, gelap banget bang. Saya cobalah saya berani dilewat sendirian, ya kan. Pas di tengah-tengah pohon rambutan tuh saya dilemparin batu kerikil, tau nggak? Di situ kan emang jalan saya tuh kan banyak kerikilnya, ya kan. Saya nggak sadar saya dilemparin sampai kena celana, saya dilemparin tepluk begitu bang, dilempar kerikil gitu. Tapi aku nyari gini, siapa yang lempar saya? Nggak ada orang sama sekali.
Aneh kan? Udah gitu gini saya baca doa ayat kursi, bisa saya baca doa, sebisa saya baca doa. Akhirnya pas di tengah tanjakan, kan jalannya nanjak kan? Jalan kaki cuma nanjak jalanannya kan. Pas saya nanjak sedikit ada teman saya tuh bawa motor. Alhamdulillah, tak kira begal. Ya kan, itu teman saya satu kerjaan. Cuman posisi dia muter. Gitu kan. Aduh, terus gini. Loh Win, kok kamu pulang sendiri? Iya. Namanya Agus ya kan, teman saya itu supervisor saya. Supervisor gitu, teman saya ini, teman satu kerjaan. Kamu jalan sendiri? Iya gitu. Ada apa? Mas Agus ada yang lempar saya gitu kan katanya. Ada yang lempar saya pakai batu kerikil, nggak ada siapa-siapa, sepi, gelap banget tempatnya bang. Posisi saya nggak ada HP, nggak ada punya penerangan ya kan. Jadi kan saya berani diri pulang sendirian. Emang kamu nggak dijemput? Enggak, bilang gitu kan. Udah bang. Besoknya lagi pulang kerja sama jam 11 kan. Saya berani diri lewat muter pohon singkong. Saya pindah lagi jalannya pulang, nggak lewat pohon rambutan lagi. Tapi saya lewat pohon singkong dan pohon bambu. Tiba-tiba ada cewek, itu anaknya Mak Ijah. Tapi katanya anak itu udah meninggal. Namanya Wiwi, sama namanya beda N dong. Namanya Wiwi. Saya tanya dong, pas gini, lah kok ada yang jemput saya gitu? Padahal saya nggak nyuruh bang. Ada yang jemput saya katanya gini, Mbak Win pulang sendiri ya? Iya. Kamu siapa? Gitu kan. Saya kan nggak kenal dia bang. Ya kan, terus gini, kamu siapa? Aku anaknya Mak Ija gitu. Mak Ija yang mana? Itu yang jual nasi gitu kan. Udah gitu, oke lah bang, aku alhamdulillah senang ada yang pulang lah ya. Udah sepanjang kita ngobrol, cuman hawanya tuh dingin gimana sih? Saya dipegang tangannya sama dia, dipegang tangannya kok dingin banget gitu, tangannya tuh dingin. Saya pegang, tuh nggak nyangka saya lagi jalan sama ini, gitu bang, dalam hati saya gitu. Kok kayak saya jalan sama sih, dingin banget tangannya. Nyampe lah rumah, sebenarnya cerita ngobrol gitu, kayak orang biasa aja bang, kayak manusia biasa gitu kan. Tapi dia nggak mau tempat terang bang, anehnya. Itu anak itu umur berapa waktu itu? Cewek, gadis. Cewek. Tapi anehnya, kalau saya bawa ke tempat terang dia nggak mau, maunya remang-remang gitu. Iya. Nama di kepala kamu kan remang-remang, sinar lampu tuh redup-redup gitu kan. Dia nggak mau kalau tempat terang. Yuk kita duduk di sana kita makan. Dia nggak mau bang. Udah sini aja, dekat pohon singkong situ. Di gapura gang saya masuk itu kan ada tempat duduk kayak gimana ya, tempat duduk begini dari semen. Oke, ya tahu. Pas gapura masuk ada tempat duduk teras gitulah ya. Pas di depan jalan raya itu kan dia mau duduk situ bang. Ayo masuk Wi gitu kan, ayo masuk Neng gitu kan. Enggak, di sini aja akunya gitu kan. Besoknya saya beli nasi, kan saya tawarin makan tuh. Neng mau makan nggak mau gitu kan. Udah di sini aja kita ngobrol, kata dia gitu. Udah dong, kita ngobrol biasa lah. Masalah suami lah, masalah anak gitu. Tapi dia nyambung bang. Umur berapa? Gadis. Gadis tuh umur berapa? Kayak umur 19-an gitu lah. Oh, udah gede berarti ya. Cantik orangnya, cantik putih. Gak lama dia mau, pas jam berapa ya, setengah 12 malam. Dia gini pamit, Mbak Wiwin, udah ya aku pulang. Aku temenin kamu gak nyampe rumah sampai gangan aja gitu. Kamu bener gak mau ikut ke rumah saya? Gitu. Enggak tempatnya Mbak Win terang banget. Begitu bang ngomongnya. Merinding saya jadinya. Sama, saya juga merinding. Udah jadinya. Gitu gini, enggak tempat Mbak Win terang banget. Aku maunya di sini aja. Udah kita duduk di sini. Oh ya udah. Sekarang kamu pulang Wi? Ya aku mau pulang aja Mbak Win ya. Besok kita ketemu lagi ya. Gitu. Udah ya makasih ya Wi. Aku udah diantar kamu pulang kerja gitu kan. Sama-sama gitu kan. Nah besoknya saya berangkat kerja lagi. Oke. Pagi-pagi mau sarapan, ya kan? Saya kan biasa itu Mak Ijah itu kan emang ibunya Wiwi ini kan. Saya tanya dong, Mak, tadi semalam aku dianterin Wiwi Mak. Apa Neng? Dianter Wiwi? Iya. Ngaco kamu. Terus gini, kakaknya Wiwi ini ngomong begini sama saya, Mbak Win, dianter Wiwi. Iya, emang kenapa? Adekku tuh udah nggak ada. Tuh langsung teng, kepalaku ini langsung pening. Adiknya udah nggak ada, kemana adiknya? Udah meninggal, maksud si Wiwi ini udah meninggal. Iya. Gitu. Hah? Udah nggak ada? Yang bener aja orang sebelum aku dianterin Wiwi kok. Bang begitu kan, nggak percaya Mak Ija sama kakaknya ini nggak percaya kalau saya diantar dia malam-malam. Tapi sebelumnya ibu udah kenal sama si Wiwi ini? Nggak pernah kenal. Oh, pas malam itu aja ketemu?
Pas malam itu doang loh. Kan aku nanya, kamu siapa? Aku anaknya Mak Ijah. Kan gitu kan. Iya, Tapi saya kan nggak pernah kenal Wiwi ini anaknya Mak Ijah. Jadinya pagi-pagi saya berangkat, saya mampirlah sarapan seperti biasa gitu kan. Anak-anak PT kan pada sarapan di situ gitu. Kasbon dulu lah gitu. kasbon Gitu dulu, kan. iya. Udah gitu udah makan, sebelum makan kita ngobrol. Aku nanya Mak Ijah, Wiwinya kemana gitu? Wiwi siapa? Semalam aku dianterin Wiwi loh. Wiwi anakku, iya. Terus anaknya yang kakaknya nyenggol-nyenggol begini. Mak, Wiwi mak, saya nggak tahu isyarat mereka itu kalau Wiwi udah nggak ada. Iya. Tapi kakaknya nyenggol-nyenggol maknya gini sambil ngelayanin nasi. Mak gitu. Terus gitu, udah cicing wae gitu kan. Diem aja kamu gitu kan. Aku mau nangis tapi nggak bisa nangis, gimana ya? Mau cerita juga takut Mak Ijah tuh nggak percaya kalau saya habis ketemu anaknya. Iya. Gitu. Terus? Udah gitu, kamu ketemu jam berapa? Itu pulang kerja. Aku dijemput sama dia. Terus aku tanya, kamu siapa? Aku anaknya Mak Ijah, Mbak Win gitu. Jadi saya percaya dong, gitu kan. Oh anaknya Mak Ijah kan baik kan orangnya. Oh ya udahlah. Terus kamu udah sampai rumah Win? Iya. Tapi dia nggak mau masuk rumah. Mak Ijah, gue bilang nyampe cuma di Gapura doang, dekat pohon singkong kan gitu. Udah itu, oh ya udah, Mbak Win itu adekku udah nggak ada, udah lama gitu kan. Dia Meninggal. Itu udah berapa tahun meninggalnya? setahun setengah. Oh, setahun setengah Dia setelah ibu kejadian. Pulang sekolah. Oh iya. Ceritanya gitu. Loh, Terus? kok Mak Ijah nggak pernah cerita sama saya kalau punya anak namanya Wiwi udah nggak ada gitu kan? Lah ngapain Neng diceritain Neng katanya gitu kan? Bikin apa? Ingat emak aja katanya gitu. Iya. Ya sudahlah, itu kan Bang. Ya udah, akhirnya gitu. Sampai saya trauma itu Bang, saya pulang malam, saya nggak mau, saya ngomong ke Mister kalau saya nggak mau shift malam lagi. Oh, Mister itu bos ya? Bos. Oke, Bos Mister aku Badru itu, mungkin. Korea Utara. Oh, Korea Utara. Nah setelah itu saya izin sama bos aku, sama Mister Jin ini kan, bos bisa nggak sih kalau Wiwin jangan ngikutin shift malam gitu kan? Kan sampel cuman satu shift aja cukup gitu kan, biar supervisor juga bisa sih sembari bikin sampel, jangan saya Wiwin terus gitu kan. Iya, oke, dibilang gitu kan. Misterku bilang, oke, kamu tidak usah ngikutin shift malam gitu kan, tapi kamu harus 12 jam kerja. 12 jam. Dari jam 7 sampai jam 7 malam. Oke. Kalau gitu, oke lah Mister gitu, nggak apa-apa. Soalnya kan Wiwin juga masih punya anak kecil gitu kan, masih ada orok gitu. Kalau masuk malam tuh saya nggak bisa tidur nemenin dia kalau malam-malam gitu kan. Gitu. Oke lah, kalau Wiwin mau masuk pagi oke, tapi 12 jam oke, kata saya gitu kan. Oke, udah hari berikutnya udah. Aku nggak pernah masuk malam lagi, suamiku yang masuk malam. Gitu. Iya. Nah setelah itu kan saya si pagi terus Bang, kan. Nah kita rundingin dong ke suami, ayah sampai kapan kita mau kerja di sini? Kamu kan bolak-balik terus ke Jakarta, Cikamek nemenin orang tua kamu gitu kan. Terus ya udahlah kita mutusin pindah 2012 kita pindah. Pindah kemana? Pindah ke Jakarta lagi. Oh, Jakarta lagi. Nah, pindah ke Jakarta lagi. Itu nggak lama di Jakarta lagi Bang. Kan ke Jakarta lagi di mana daerah Kebantenan, Cilincing. Oh, Cilincing. Oke. Jakarta Situ Utara. nggak lama ya? saya tinggal di situ ya. Pindahlah kita ke sini ke Tangerang, daerah Tangerang. Tangerang. Saya nyari kerja di sini. Alhamdulillah dapet kerja di restoran gitu. Alhamdulillah sampai sekarang aman-aman aja gitu. Selama di Tangerang nggak ngalamin jadi horor? Nggak ada sama sekali. Alhamdulillah ya. Emang Tangerang nggak serem-serem ya? Tangerang serem gak sih? Enggak ya? Orang-orangnya doang yang serem. Iya, itu mah semuanya, semua daerah. Iya. Ya jadi kalau tempat serem itu ya mungkin semuanya sih, tapi bagi-bagi orang yang peka atau mengalami kejadian horor gitu. Gokil. Nah, nih Wiwin, setelah kisah pengalaman yang ibu alamin ya, apalagi pertama-tama nih, ibu kan sempat didatengin sama sosok yang nyerupain suami gitu kan. Sempet gak ibu datang ke ustadz atau ke orang pinter yang kenapa kok sampai begininya gitu? Sempet Bang. Disukain sama hantu itu? Sempet. Ke Pak Haji. Oke, daerah mana tuh? Rorotan. Iya. Gimana katanya? Saya nanya kan ke rumahnya, datengin sengaja gitu. Pak, saya mau minta air putih gitu kan. Buat apa gitu kan? Buat apa tuh? Nyepret-nyepret gitu kan? Oke. Saya minta doanya Pak Haji gitu. Emang kenapa gitu?
kok kenapa saya sering diganggu-ganggu gitu kan. Saya sering diganggu sama makhluk-makhluk aneh gitu. Makhluk-makhluk aneh gimana kata dia. Pokoknya ada deh Pak Haji gitu. Saya minta dong Pak Haji, minta doain gini-gini biar saya nggak diganggu gitu kan. Terus katanya gini, kata Pak Haji gini, emang tuh kamu kuat banget ininya katanya gitu. Apa? Aura negatifnya kuat banget. Oh. Maksudnya banyak yang jin-jinnya suka sama aku gitu Bang. Iya. Cuman aku nggak percaya, emang nyatanya begitu katanya gitu. Terus pas waktu itu ada Pak Ali, namanya Pak Ali tuh orang pintar juga kan. Oke. Dia bisa Bang lihat ini aku di belakang. Ngeliat apa? Kayak katanya sih nenek aku almarhum gitu. Leluhur apa ya, leluhur. Oh iya. Nah, Mbak Win, itu di belakang kamu siapa? Siapa? Pak Ali orang pintar itu ngomong ke saya. Itu leluhur kamu ngikutin kamu, selalu ngikutin kamu, jagain kamu katanya gitu. Alhamdulillah lah kalau gitu. Gitu kan, senang dong saya dijagain terus gitu kan. Jadi kan biarpun saya kemana-mana nggak ada yang mau ngejahatin saya gitu loh. Iya. Terus kalau untuk yang ibu ditubuhin sama sosok Gundurwo gitu ya. Terus kata Ustadz gimana tuh? Itu saya diituin, diruqyah. Oh di ruqyah, sempat di ruqyah. Iya. Oh. Nah, Cuman saya nggak kuat Bang, nggak kuat kenapa? nggak kuat. Kalau Sakit apa gimana? nggak kuat aja. Oh, nggak kuatnya maksudnya Lemes. panas? Oh lemes. Iya. Nggak lemas sampai setengah ini saya tuh nggak mau lanjutin lagi. Lemes banget, nggak kuat saya. Nah, tadi kan ibu kan sempat ya bilang dari Rorotan pindah ke rumah kakak yang di gereja itu ya. Iya. Nah ini mohon maaf Bu ya, ibu Islam atau non Muslim? Islam. Oh Islam. Oh jadi cuma kakak yang non Muslim. Suami. Oh suami. Oh gitu. Oke ya siap. Nah terus kalau untuk kejadian horor ini yang ibu alamin, kan ibu sempat ya beberapa kali digangguin sama sosok Gundurwo ya yang nyerupain suami. Bahkan ibu bilang beberapa kali kayak diajakin gitu ya, walaupun hanya sekedar kayak bayangan gitu kan. Itu sempat cerita ke suami? Enggak, sampai sekarang nggak nanya? Nggak pernah nanya. Nanti kalau nanya, kalau misalkan saya cerita ke dia itu, dia nggak bakal percaya Bang. Seumur hidup dia nggak percaya. Nggak percaya? Katanya sih haluna, tapi anak saya mau mengalami sama saya sama. Anak saya percaya, soalnya anak saya juga ngelihat. Tapi dia pernah cerita kalau dia digangguin apa gitu? Saya? Si suami? Oh enggak. Nggak pernah cerita kalau Nggak dia, pernah. aku tadi ngeliat kuntilanak atau apalah gitu? Enggak. Cuman kadang dia ada rasa-rasa takut juga dia. Kalau saya cerita gini, dia takut. Takutnya gimana? Takut. Ada rasa takut juga dia. Oh. Udah jangan cerita gitu katanya. Iya. Berarti dia punya rasa takut juga. Iya, apa yang saya ceritain ke dia gitu. Cuman terlihat stay cool gitu Iya, ya. namanya laki-laki ya Iya, gitu orang kan. laki harus begini ya kan. Nggak boleh. Aduh setan, tenang sayang, ada aku di sini. Di hati mah duk. Ya mungkin gitu. Iya, gitu kali ya. Terus kalau untuk sekarang Putra udah gede nih, Bu? Udah kelas berapa sekarang Kelas dia tuh? 1 SMP. Kelas 1 SMP si Putra tuh. Oke. Dan dia sampai kan sempet tuh nangis gitu. Si Putra ini sensitif, Bu? Atau normal-normal aja? Normal aja sih. Alhamdulillah normal ya. Alhamdulillah normal aja. Iya. Anaknya kalem. Gak banyak nuntut juga. Nurut gak tuh anak? Nurut banget. Nurut ya. Harus nurut sama orang tua ya Nurut. kan? Dia nggak kayak anak-anak cowok-cowok yang sekolah anak kayak bandel gitu, enggak Bang. Anaknya bener-bener Anak rumahan dia ya. kadang saya juga galak sih, dia galak, cuman kan untuk dia juga. Iyalah, gitu. namanya orang tua harus gitu kan. Tapi aku sayang kok. Wih. Sayang. Jadi terharu saya. Putra tuh sayang tuh ibu sama Put. Oke, ini. Nah, terus kalau untuk sekarang nih Bu, tahun 2025 ya. Bu Wiwin masih sempet Bu kayak kan dulu kan sempet ngimpi gitu kan, bahkan dalam mimpinya tuh kayak setengah sadar setengah iya gitu kan, setengah mimpi. Masih kayak gitu Bu? Masih, cuman kayak gimana ya, masih dibayang-bayangin kayak gitu sih. Sering kayak ketindihan gitu tuh Bang. Oke, ketindihan ya, tahu. Tidur kayak ketindihan gitu, ditekan gitu kan. Gitu. Cuman kalau pas saya bangun itu nggak ada apa-apa, cuman perasaan tuh kayak ketindihan gitu, ditekan gitu, dada saya ditekan jadi nggak bisa bangun. Gitu. Sering Bang, cuman kan udahlah, Allahu alam aja. Gitu aja udah sekarang. Yang penting nggak ganggu saya, saya baik-baik di sini gitu aja udah. Terus anak yang pertama sekarang udah berapa umurnya Bu? 25. 25 tahun. Wah, udah gede ya. Udah. Oh, Udah bujang. Udah jadi bujangan ya, bener bujangan. Dengan si Putra berarti nih. Si Putra masih ada lagi gak? Ada. Masih ada lagi. Oh, berarti 6.
Alhamdulillah. Amin. Amin. Rezekinya banyak. Amin. Allah banyak anak banyak rezeki. Insya Allah yang doain ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin cukup sekian nih sob, kisah pengalaman yang sama Bu Yuni ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Dimanapun kita berada, kemanapun kita berada, jangan lupa selalu baca doa. Ya, kita hidup berdampingan ya. Kadang apes kita digangguin sama mereka ya. Balik lagi sih, ada yang bilang juga mereka apes nih ketika munculin di depan kita. Ya, kita insya Allah makhluk yang sempurna lah, manusia ciptakan lebih sempurna daripada mereka. Tapi ya berdampingan aja, ada masing-masing aja gitu. Kadang mereka suka jahil sih. Bisa dibilang ya tugasnya mereka sih buat menggoda manusia. Dan ada juga manusia yang kayak setan. Semoga kita jangan sampai kayak gitu ya. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, makasih banyak Bu Yuyun ya. Sama-sama, Abang. Mau nanya Bu, itu pasar nyamuk ya Porisnya? Ya. Banyak nyamuk sana? Banyak. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 5337.